Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmul Faiz, mahasiswa Universitas Muria Kudus, Prodi Sistem Informasi kelas paralel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis sistem informasi akuntansi, di mana saya mengambil kasus sistem informasi penjualan dan pembelian obat di unit farmasi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pokok bahasan, di antaranya perkenalan sistem, proses bisnis perusahaan, dan diagram alir. Masuk pada bagian perkenalan sistem. Pada sistem terdapat sebuah konsep dasar sistem. Pengertian sistem menurut Jogianto yang lebih menekankan pada prosedurnya didefinisikan sebagai berikut. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi menjadi sangat penting untuk sebuah organisasi. Pengertian dari informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima dan membutuhkannya. Ada juga istilah sistem informasi. Menurut Robert A. Leach dan Caruso Davis, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi-strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya ada sistem informasi farmasi. Sistem informasi farmasi adalah sistem yang mengatur mengenai alur dan prosedur yang terjadi di unit farmasi. Selain itu, dapat juga bermanfaat baik bagi rumah sakit, klinik, puskesmas maupun apotek. Unit farmasi adalah kegiatan yang melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyerahan peracikan, pengubahan bentuk sediaan, melayani, memberikan informasi, dan swamedikasi pada pasien atau masyarakat mengenai indikasi, kontraindikasi, efek samping penggunaan atau khasiat, dosis dan cara penggunaan perbekalan kesehatan. Perbekalan kesehatan sendiri terdiri atas obat dan alat kesehatan. Masuk pada bagian proses bisnis perusahaan. Analisis proses bisnis yang sedang berjalan berikut ini merupakan prosedur penjualan dan pembelian obat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemesanan. Pemesanan merupakan proses di mana obat dipesan dari PBF atau supplier dengan disertai surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker, sehingga ada tanggung jawab penuh terhadap obat yang akan dibeli. Yang kedua adalah proses pembelian. Pada proses ini, barang dikirimkan oleh supplier beserta faktur yang ditandatangani oleh apoteker tadi, dan faktur asli yang akan diperoleh jika sudah melunasi pembayaran obat. Yang ketiga adalah proses penjualan bebas, di mana penjualan tidak menggunakan resep. Dan yang keempat adalah penjualan resep. Adapun prosedur pemesanan. Pada prosedur pemesanan ini, yang pertama, supplier menyerahkan data supplier kepada bagian pembelian apotek. Yang kedua, bagian pembelian mencatat
data supplier, kemudian mengecek dan mencatat obat yang stoknya hampir habis. Yang ketiga, bagian pembelian membuat surat pesanan untuk dikirimkan ke supplier. Yang terakhir, bagian pembelian membuat laporan pemesanan kemudian diserahkan kepada apoteker atau pimpinan apotek. Yang kedua, prosedur pembelian. Yang pertama, supplier menyerahkan faktur pembelian dan obat ke bagian pembelian apotek. Yang kedua, bagian pembelian menerima faktur pembelian beserta obat kemudian mencatat faktur pembelian. Bagian pembelian membuat laporan kemudian diserahkan kepada pimpinan apotek. Yang ketiga, prosedur penjualan bebas. Pada prosedur penjualan bebas ini terdapat proses yang pertama, yaitu konsumen memberikan data obat bebas. Yang kedua, kasir menerima data obat bebas atau obat yang tidak disertai oleh resep, kemudian mengecek ketersediaan obatnya. Jika obat ada, lalu dihitung harga obat, kemudian diinformasikan kepada konsumen. Jika konsumen menyetujui, maka kasir akan membuatkan nota penjualan atau nota pembelian. Jika tidak, data obat bebas dikembalikan pada konsumen. Yang ketiga, juru resep menyediakan obat beserta nota pembelian, kemudian obat dan nota pembelian diserahkan kepada konsumen. Yang terakhir, kasir membuat laporan kemudian diserahkan kepada pimpinan apotek. Yang keempat, prosedur penjualan resep. Proses pertama pada prosedur penjualan resep adalah konsumen menyerahkan resep kepada kasir. Yang kedua, kasir menerima resep, kemudian dihitung harga resep untuk mengetahui total bayar untuk diinformasikan kepada konsumen. Jika konsumen setuju dengan harga, maka dibuat faktur jual, kemudian resep diserahkan kepada asisten apoteker. Yang ketiga, asisten apoteker menyediakan atau meracik obat sesuai dengan resep. Kemudian obat disiapkan dan diserahkan ke juru resep. Yang keempat, juru resep menyerahkan obat dan nota pembelian kepada konsumen. Kelima, kasir membuat laporan penjualan dan diserahkan kepada apoteker atau pimpinan apotek. Masuk pada bagian ketiga atau bagian terakhir, ada diagram alir. Pada bagian ini terdapat flowchart dari proses bisnis yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah flowchart pemesanan. Pada flowchart pemesanan bisa dilihat dari gambar, ada data obat. Nah, data obat ini dari supplier. Nah, supplier itu memberikan data obat kepada bagian pembelian farmasi. Pada bagian pembelian, mereka mencatat data obat tersebut yang telah diberikan dari supplier tadi. Kemudian data obat tersebut dicek stok obatnya, apakah stok di gudang masih mencukupi atau udah mendekati dari habis. Jika sudah mendekati dari habis, mereka akan membuat surat pesanan. Nah, surat pesanan tadi akan dikirimkan kepada supplier. Nah, data surat pesanan tadi akan direkap menjadi laporan pemesanan yang akan dilaporkan kepada pimpinan farmasi.
Yang kedua ada flowchart pembelian. Pada flowchart pembelian ini, supplier memiliki faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini akan dikirimkan kepada bagian pembelian, kemudian dicatat faktur pembeliannya dan akan dibuat laporan pembelian yang akan dilaporkan kepada pimpinan farmasi. Yang ketiga adalah flowchart penjualan bebas. Pada flowchart penjualan bebas ini, konsumen menyampaikan data obat bebas kepada kasir. Di sini kasir akan mengecek ketersediaan obat, apakah obat tersedia. Jika tidak, data obat bebas tadi akan dikembalikan. Jika tersedia, obat akan dihitung harganya dan akan muncul harga obat. Harga obat akan ditanyakan kepada konsumen. Jika setuju dengan harga obat yang telah dihitung tadi, akan dibuatkan nota oleh kasir, dan jika tidak, data obat tadi akan dikembalikan kepada konsumen. Ketika nota pembelian selesai dibuat, bagian kasir akan memberikan nota penjualan tersebut kepada juru resep, di mana juru resep akan mencari atau menyiapkan obat sesuai dengan nota penjualan. Setelah obat selesai disiapkan, obat beserta nota penjualannya akan diserahkan kepada konsumen. Nah, pada bagian kasir akan membuat laporan penjualan yang akan dilaporkan kepada pimpinan farmasi. Ada juga yang keempat, flowchart penjualan resep. Pada flowchart penjualan resep ini, konsumen membawa resep dan diberikan kepada kasir. Kasir akan menghitung harga obat. Harga obat tadi akan ditanyakan oleh kasir kepada konsumen. Jika konsumen menolak atau tidak menyetujui, resep akan dikembalikan kepada konsumen. Jika konsumen menyetujui, kasir akan membuat nota penjualan. Nah, setelah nota penjualan selesai, resep akan diberikan kepada asisten apoteker. Nah, asisten apoteker akan menyediakan obat sesuai dengan resep, kemudian resep akan dikembalikan atau diserahkan kepada juru resep dan akan diberikan lagi kepada konsumen. Nah, pada bagian kasir, setelah nota penjualan tadi diberikan, mereka akan merekap atau membuat laporan penjualan yang akan dilaporkan kepada pimpinan farmasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.